Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk memaparkan video tentang eksistensi pasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anja Najibah. Yang kedua, Farah Rizky Amalia. Yang ketiga, Meita Ayu Berliani. Yang keempat, Aprilina Prasetya Mukti. Dan yang terakhir, Kinanti Dwiti Purnomo Putri. Materi pertama, yaitu tentang pengertian pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pada transaksi dalam tempat dan waktu tertentu. Pasar dikelompokkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern merupakan pasar yang dikelola secara modern untuk berjalannya sebuah transaksi jual-beli. Pembeli menjadi pelayan bagi dirinya sendiri dan barang yang dijual dengan harga yang pasti. Pasar tradisional yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan masih menggunakan proses tawar-menawar. Kemudian perkembangan dengan basis internet memunculkan kembali pasar online. Pada saat pandemi, peran pasar online banyak menggantikan pasar modern dan pasar tradisional, sehingga eksistensi pasar modern dan tradisional sedikit terganggu dengan adanya pasar berbasis internet. Pengertian pasar menurut pandangan. Menurut Muhammad Rahmat mengatakan bahwa pasar adalah mekanisme di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan transaksi berlangsung dengan cara sukarela. Menurut William, bahwa pasar dapat didefinisikan sebagai orang yang memiliki keinginan kuat untuk belanja dan membelanjakannya. Menurut Kotler dan Manstrong mengatakan bahwa pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan potensial dari sebuah produksi atau jasa. B. Pemasaran. The American Marketing Association dikatakan pemasaran dari aspek bisnis, bahwa pemasaran merupakan bentuk proses perencanaan dan pemilihan konsep, harga, distribusi, promosi dari gagasan barang dan jasa untuk menciptakan transaksi yang dapat memuaskan individu maupun organisasi. Sementara pemasaran dari aspek sosial, pemasaran merupakan proses sosial di mana antar individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran pertukaran serta bisa berbentuk servis antara satu dan lainnya. Munculnya pengertian pemasaran secara sosial dan managerial jelas mengidentifikasikan tujuan pemasaran, yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan apa yang diinginkan dari individu, sosial, dan kelompok. Maka dari itu, pemasaran harus mengerti kebutuhan konsumen melalui interaksi dengan sejumlah aktivitas dan skill. Tugas pemasaran adalah untuk mengetahui dan mengerti pelanggan dalam arti kecocokan produk dan pelayanan bagi konsumen. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar yang berbeda menjadi pasar yang homogen, di mana setiap kelompok bisa ditargetkan untuk memasarkan produk sesuai kebutuhan pembeli yang ada di pasar. Arti lain segmentasi pasar yakni pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan pembelinya. Agar belanja secara efektif, segmentasi pasar dapat melakukan berbagai langkah agar terpenuhi pengelompokan pasar, di antaranya adalah 1. Bagaimana sebuah produk dapat dibedakan oleh konsumen. 2. Dapat dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Dapat diakses dengan mudah. 4. Substansial. 5. Terukur dalam arti bahwa segmentasi pasar harus dapat membantu potensi pasar. Yang terakhir, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya yang ada. Dalam menyusun segmentasi pasar, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memilih daya yang tepat untuk pembagian pasar. Ada beberapa karakter konsumen yang menjadi dasar untuk melakukan segmentasi pasar, yaitu yang pertama demografi.
meliputi gender, usia, status perkawinan, pendapatan, pendidikan. Kedua, geografi. Ketiga, psikologi, bagaimana gaya hidup seseorang. Intinya adalah didasarkan atas karakteristik seseorang. Berikutnya, sosial budaya yang ditentukan dengan kondisi sosiologi masyarakat dan kondisi budaya atau antropologi. Untuk materi selanjutnya, yakni mengenai konsep teori ekonomi pasar. Konsep teori ekonomi pasar merupakan salah satu ekonomi sistem yang ditawarkan oleh ekonomi kapitalis, karena di situ negara tidak dibolehkan untuk mengatur perekonomian. Apabila teori ekonomi pasar dibiarkan, maka akan memunculkan monopoli, kerusakan barang atau produk, kerusakan lingkungan, kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, atau bisa juga terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apapun yang terjadi di pasar, sesungguhnya yang terpenting ialah bagaimana kesejahteraan itu bisa merata dan kesenjangan bisa dipersempit. Teori terbaiknya adalah pendekatan sosial kemasyarakatan, konsep sekadar konsep, tetapi kita bisa memodifikasi setiap konsep itu dalam rangka untuk menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan keadilan, dan menyebarkan kemakmuran bersama. Langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka tujuan tersebut, maka yang pertama dilarang untuk menipu, yang kedua dilarang untuk menimbun barang, dan yang terakhir dilarang untuk memonopoli perdagangan. Setelah membahas mengenai konsep teori ekonomi pasar, sekarang kita akan membahas mengenai peran pasar. Peran pasar merupakan kegiatan untuk mengatur produksi, penetapan harga dan nilai barang, baik barang maupun jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, jumlah persediaan, serta melakukan promosi dalam banyak bentuk. Promosi dilakukan untuk mendorong peran pasar yang maksimal. Selanjutnya, struktur pasar. Ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dari setiap produsen. Yang kedua, setiap pihak dapat mengetahui keadaan atau kondisi pasar dan dapat mengakses kondisi masyarakat. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk keluar masuk dari persaingan. Yang keempat, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang kelima, terdapat penjual namun penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau harga ditentukan oleh kemampuan konsumen dan daya saing dari produk tersebut. Yang terakhir, terdapat banyak pembeli namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga karena harga di pasar ditentukan oleh kekuatan penawaran. Pasar tidak sempurna atau pasar monopoli yaitu pasar yang dikuasai oleh satu penjual saja. Tidak ada kesempatan yang lain untuk memproduk barang tersebut. Pasar oligopoli, pasar di antara penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan, atau umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, kurang dari 10. Selanjutnya, fungsi pasar. Fungsi pasar antara lain yang pertama, untuk pembentukan harga atau harga terbentuk atas seimbangnya permintaan dan penawaran. Yang kedua, fungsi distribusi, dan yang terakhir, fungsi promosi. Pasar merupakan salah satu dari sistem institusi, prosedur, infrastruktur, dan hubungan sosial, tempat usaha untuk penjualan barang atau jasa dan tenaga kerja, untuk SDM dengan imbalan uang atau yang sejenis. Baik, sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.